Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya ini sesuatu yang sangat sangat spesial ya momennya, karena ada dua kegiatan nasional dan internasional yang kita akan hadapi 2-4 hari lagi dari sekarang. Seperti kita ketahui Bu, 12 November Hari Kesehatan Nasional, dan 14 November kita sedunia memperingati Hari Diabetes. Nah, ini seru ini. Para pemirsa sekalian podcast ya, telah hadir di antara kita adalah pengurus Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia Kota Balikpapan. Nah, langsung saja saya memperkenalkan Dr. Lukman sebagai ketua ya Dok ya. Kemudian Dr. Erika sebagai co-host saya hari ini karena masih belum terlalu mengenal Persadia dengan baik, jadi ada baiknya Dr. Erika juga ikut membongkar apa ini Persadia dan bagaimana istilahnya kiprahnya di penanganan diabetes selama ini. Sepertinya begitu ya Dokter. Silakan Dokter Erika untuk memimpin juga. Kita jadi co-host ini Dok. Baik, terima kasih Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, salam sehat. Siang ini kita mendapat kesempatan untuk melakukan sharing mengenai penyakit diabetes dan permasalahannya, di mana kita akan bersama dengan Dr. Lukman Hatta Sunario, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, di Siloam Hospital dan di Manasya Klinik, dan juga sebagai Ketua Persatuan Diabetes Indonesia Cabang Balikpapan. Jadi Persatuan Diabetes Indonesia Cabang Balikpapan ini sudah tahun ke-21 kita peringati ya Dok? Iya, kita di mana sudah ke-22 tahun ini kita peringati, di mana kita merupakan wadah untuk para penyandang diabetes dan keluarganya apabila ingin bergabung dengan kegiatan Persadia. Itu setiap bulan sekali kita melakukan suatu kegiatan senam. Setiap bulan Dok ya? Setiap bulan senam diabetes. Senam diabetes ini khusus diciptakan untuk para penyandang diabetes. Kemudian ada edukasi kesehatan, pemeriksaan gula darah secara rutin, di mana di situ para penyandang diabetes bisa saling berdiskusi dan sharing bagaimana mengatasi penyakitnya, bagaimana menghindari komplikasinya, dan nanti semua akan dikupas oleh Dr. Lukman. Tidak berlama-lama waktu kita gunakan, kita persilahkan mungkin kepada Dr. Lukman. Dr. Agus. Sebentar dulu, saya nggak seru nih. Banyak pemirsa akan bertanya tuh. Iya. Anggota Persadia itu mendapatkannya seperti apa Dok? Apa umurnya apa tertentu, misalnya harus 15 tahun ke atas atau seperti apa? Baik. Gitu. Ini semua boleh bergabung, karena kita tahu penyandang diabetes tidak hanya diderita oleh lansia, ternyata usia-usia muda sekarang sudah mulai cenderung mengalami penyakit diabetes ini, mungkin karena faktor makanan, pola hidup dan sebagainya. Jadi kita terbuka untuk semua masyarakat Balikpapan, di mana kami harapkan ini peserta-peserta baru segera bergabung dengan kegiatan kita. Kita mempunyai sekretariat di Laboratorium Prodia, ya, di mana kita setiap bulan selalu membuat undangan untuk pertemuan bulan berikutnya. Syaratnya apa itu untuk tidak ada syarat apa-apa, silahkan saja bergabung. Kemudian mungkin ada iuran bulanan yang
sangat ringan. Kalau boleh tahu Ya. untuk apa itu Bu? Supaya Sekarang iuran bulanannya sekitar untuk apa itu Bu maksudnya? Oh, kegiatannya. Pemanfaatannya Kita biasa menggunakan untuk cek gula darah. cek gula darah. Kemudian kita memberikan snack sehat, snack sehat. sama untuk instruktur untuk senam. Iya, Itu saya kita dengar, gunakan. saya di kesempatan ini tidak mau cerita besarannya, tapi Iya. saya pikir sangat murah ya. Sangat murah, Iya, karena sangat kita terjangkau, memang ya. meringankan para penyandang diabetes. Terima Yang penting kasih. mereka bisa kita kawal untuk dapat mengelola dan menghindari komplikasi dari penyakit diabetes ini dengan mengikuti senam dan kegiatan diabetes rutin sebulan sekali minimal. Terima kasih Ya. dokter. Lanjut dok. Tadi ke dokter Lukman. Yang ke dokter Lukman tadi dokter penyampaian apa yang akan diharapkan dari Oh dokter? iya, Iya. Dokter Lukman, mungkin kami ingin tahu dok mengenai diabetes lebih lanjut supaya masyarakat ini bisa mempunyai kesadaran yang lebih untuk segera melakukan suatu pencegahan agar tidak terhindar diabetes ya serta komplikasinya. Mungkin secara umum Dokter Lukman bisa membahas bagaimana diabetes dan permasalahannya dan apa-apa saja nanti cara pencegahan komplikasinya. Silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Erika, terima kasih Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di ruangan podcast ini dalam keadaan sehat. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, seperti telah disampaikan tadi bahwa nanti tanggal 12 November kita penyakit memang adalah karena gaya hidup. Ya. Jadi memang kenapa penyakit diabetes ini cenderung meningkat ya karena Sebentar memang dulu dok, ini kayaknya rekoneksi. Koneksi ya, kembali lagi dok. Silakan dok. Ya. Ada masalah tadi. ya jadi diabetes itu penyakit gaya hidup sebetulnya ya. Di mana penyakit ini Penyakit gaya hidup ya. ya dia bisa terjadi akibat kita makan yang berlebihan ya, makan yang berlebihan, kemudian juga kurang olahraga ya, kemudian tubuh menjadi gemuk ya, ya sehingga timbullah penyakit ini ya. Memang diabetes itu sebetulnya ada beberapa tipe. Kita tahu ada tipe 1 yang sejak lahir atau sejak kecil diderita oleh wanita, kemudian ada juga tipe 2 yang didapat setelah dewasa. Dan kebetulan yang ada di Indonesia saat ini 95% dapat dikatakan adalah DM tipe 2. Dan DM tipe 2 ini umumnya disebabkan karena gaya hidup ya. Kalau karena tipe 1 tadi karena memang ada kelainan organ sehingga dia harus dapat insulin sejak kecil karena pankreasnya tidak berfungsi sempurna memproduksi insulin. Dan kalau dia tipe 2 sebetulnya insulinnya ada ya, sudah terbukti orang rata-rata gemuk, tetapi insulin itu tidak bisa dipakai oleh tubuh ya, sehingga akibatnya karena nggak bisa dipakai oleh tubuh, gula darah kita akan meningkat. Dan peningkatan gula darah ini yang berbahaya ya, karena gula darahnya yang tinggi ya, katakanlah di atas 200 mg itu dia sudah merupakan racun yang kita sebut glukotoksik ya, dia racun dan yang secara sedikit demi sedikit dia akan merusak organ-organ vital kita seperti jantung, otak, ginjal, Terutama gula darah yang kecil ya dok ya. ya, dan juga saraf ya. Gula darah kita tahu ada 2 yang diserang secara gula kecil yang disebut mikroangiopati dan gula darah makropati. Gula darah kecil misalnya di ginjal sama mata, yang makroangiopati yang besar misalnya untuk jantung, kemudian untuk otak ya, dan sebagainya. Itu jadi dua-duanya akan diserang. Sehingga kita memang harus memperhatikan penyakit ini supaya tidak timbul komplikasi ya, karena dengan gula darah yang tinggi saja kadang-kadang tidak menimbulkan gejala. Orang kadang-kadang lupa, wah saya rasa sehat kok ya, tapi gulanya udah tinggi, totalnya nanti sudah 500, dia masuk dalam tidak sadar baru ketahuan kalau gulanya tinggi ya. Jadi ini sebetulnya sangat disayangkan. Jadi marilah kita dalam kesempatan memperingati Hari Kesehatan Nasional dan Hari Diabetes Dunia ini kita lebih memperhatikan kesehatan kita khususnya untuk diabetes ini supaya kita terhindar dari komplikasi-komplikasi yang membahayakan itu. Iya, iya. Ya Dokter Lukman, ini kan kalau gula darahnya belum tinggi itu kadang-kadang tidak timbul gejala.
Tapi betul. apakah ada gejala-gejala awal yang harus kita waspadai atau mungkin apakah ini memang diturunkan oleh orang tua atau dari kakek nenek dari penyandang diabetes ini yang harus kita waspadai? Itu gejala-gejala awal yang harus kita waspadai, ini kemungkinan diabetes apa dan bagaimana kita melakukan pemeriksaan apakah ini benar ada pernyataan ya Bu, ini kan saya memang keturunan ini, itu seolah-olah pasrah gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh, gimana gitu ya? Jadi memang itu ya, jadi diabetes itu memang dua faktor ya. Pertama faktor intrinsik ya, dari dalam tubuh kita ya, genetik kita bagaimana ya. Apabila kita mempunyai keturunan kencing manis atau diabetes, apakah itu dari orang tua kita ya, orang tua dari paman bibi kita, apakah itu dari kakek nenek kita, maka kita sudah mempunyai bakat, istilahnya bakat untuk menjadi diabetes. Jadi kita harus waspada itu ya, karena juga walaupun tidak semua orang keturunan diabetes bisa jadi diabetes. Tidak mesti ya dok? Tidak mesti, terutama kalau mereka sudah aware sehingga dia menjaga betul gaya hidupnya, ya, dia jaga makanannya, dia olahraga teratur, tidak harus selalu ya keturunannya itu harus kena diabetes. Tapi kalau keturunannya itu cuek-cuek saja, dia makan segalanya, dia malas berolahraga dan jadi gemuk dan sebagainya, maka sangat besar kemungkinan dia akan jatuh ke diabetes. Jadi faktor ekstrinsiknya itu ya. Jadi ada dua faktor itu sehingga kita memang harus perhatikan ya. Dan gejala-gejala yang dirasakan itu hanya 30% aja sebetulnya. 30% ya, 30%. Yang lain itu tidak menderita, tidak merasa ya. Jadi banyak maka itu ketahuannya pada waktu medical check up ya, atau pada waktu pemeriksaan mau tindakan, mau operasi misalnya, gulanya tinggi ya. Jadi banyak yang begitu, tidak menyadari. Nah ini yang maka itu kita perlu aware masalah itu, kita tingkatkan sekali lagi untuk yang mempunyai keturunan diabetes untuk lebih memperhatikan juga dalam porsi tubuh kita, jangan terlalu gemuk dan sebagainya, karena memang masalah kegemukan ini juga sangat penting dicegah sejak dari dini, malah sejak anak-anak sebaiknya kita menghindari supaya anak-anak kita jangan gemuk sehingga nanti waktu besar dewasanya tidak akhirnya tetap gemuk sehingga dulu kan patokannya selalu yang polidipsi, poliuri, polipagi itu makanya itu 30% aja ya. Tidak banyak makan, banyak minum dan kencing ya dok ya. 3 poli ya. Dia banyak makan, maunya makan terus, banyak minum, mau minum terus, banyak kencing, mau kencing terus, tapi berat badannya justru cenderung menurun ya. Padahal itu hanya sepertiga dari kasus. Sepertiga ada yang sisanya itu tidak ada keluhan itu. Tanpa gejala. Nah ini yang masalah ya dok. Betul. Iya. Ya jadi dok, kalau misalnya para penyandang diabetes ini sebenarnya mereka mewaspadai apakah dengan adanya kewaspadaan ini bisa dicegah yang tadinya mau diabetes menjadi tidak jadi diabetes gitu. Nah itu bagaimana kita menentukan ini calon-calon diabetes nih, baik keturunan maupun kadar dari pemeriksaan gula darahnya. Nah ini dia pengen tahu bagaimana supaya saya tidak menjadi diabetes beneran gitu dok. Makanya kita sekarang dalam diagnosa kita ada 3 ya. Pertama yang normal betul, normal gula darah puasa kurang dari 100 itu yang normal betul. Kemudian 100 ya. Antara 11 sampai 125 kita sebut sebagai pre-diabetes. Ya, ini yang kesempatan kita untuk mencegah ya, jangan sampai jadi diabetes. Karena untuk pre-diabetes masih bisa kembali normal. Reversible kayak gitu ya dok ya. Masih bisa kembali ternyata dok ya. Kalau gula darahnya 125, kalau gula darah 126 ke atas, itu masuk dalam betul-betul diabetes ya. Itu ya. Kemudian yang puasa itu yang 2 jam setelah makan ya. Kalau yang normal itu ya di bawah 140 ya. Terus antara 141 sampai 199 itu masuk pre-diabetes ya. Kemudian 200 ke atas itu diabetes ya. Jadi itu gitu ya. Sehingga kalau kita mau mencegah sebenarnya paling bagus adalah jangan sampai diabetes. Pre-diabetes itu yang kita harus segera kita berdayakan untuk melakukan diet yang lebih ketat, olahraga lebih ketat, dan bahkan sekarang sudah mulai dengan pemberian obat juga
ya. Kalau obatnya masih kontroversial, terutama dari BPJS belum menerima pemberian obat untuk prediabetes. Oh, Ya. iya. Jadi Untuk yang prediabetes dok ya, ya. untuk prediabetes belum bisa. Ya, jadi tapi sebetulnya kalau mau mencegah sebenarnya prediabetes itu kita sudah melakukan suatu intervensi sebetulnya Iya. di situ ya. Dan Bisa dicegah sebetulnya ya dok, sebenarnya bisa diabetes dicegah. ini. Saya melihat ada apa ya, tricky poinnya ya dok, karena pemeriksaan gula darah sewaktu atau postprandial itu 2 jam setelah makan itu ada titik lemahnya ya. Kadang-kadang persiapannya terlalu berlebihan. Misalnya ketika dia mau diperiksa besok, dia puasanya berkepanjangan misalnya, dari misalnya mau periksa besok medical check up gitu. Oh, dia udah dari sore atau dari pagi udah malas makan. Jadi pada saat diperiksa gulanya normal, lebih rendah gitu. Nah, ini tricky point ini dok. Jadi mungkin harus ada, seperti saya harus mengingatkan pasien bahwa ini hanya screening test lah istilahnya, periksa cepat gitu. Iya. Tidak menunjukkan apa-apa, tidak hanya sekedar aware saja bahwa seperti ini pemeriksaannya, tapi bukan menentukan diagnosanya bahwa kalau ini pasti diabetes atau ini pasti sehat gitu ya dok. Bagaimana dok ini caranya dok? Iya, jadi betul sekali Dokter Agus. Jadi kita memang kalau kita periksa-periksa di lapangan, apalagi yang dengan stick ya di Iya. jari, itu sebetulnya sifatnya screening itu agak kasar memang screening, tapi kalau memang di screening udah tinggi baru kita sebetulnya lakukan tes diagnostik yang benar. Diagnostik yang benar adalah kita harus memang minimal 2 pemeriksaan, puasanya itu 10 sampai 12 jam saja sebetulnya. 10 sampai 12 jam saja ya dok. Nah, Iya. ya. Dan kemudian makan, kemudian puasa lagi 2 jam ya. Jadi 2 jam setelah makan. 2 jam Dan puasa. porsi makannya itu tidak dibatasi dok, yang normalnya dia gitu ya. Makan yang seperti dia makan seperti biasa gitu. Seperti makan seperti biasa. Tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Oke. Nah, ini Ya. kalau tidak disampaikan dok, jadi puasanya berkepanjangan Iya. lebih dari 12 jam, kemudian pada saat mestinya makan dia tidak makan. Nanti pada saat diperiksa di 2 PP-nya, kok ini kayaknya bagus nih. Iya, maka itu kita mempunyai pemeriksaan yang lebih akurat dengan HbA1c. HbA1c. Kalau HbA1c tidak tergantung dia puasa nggak puasa, jadi itu kita bisa memperlihatkan sebetulnya apakah ini pasien diabetes atau enggak. Iya. Ya, di mana HbA1c kalau bisa di atas 6,5 ya memang itu diabetes. Oh iya dok. Iya. Ya kebetulan HbA1c ini memang di cover dok sama Iya. BPJS Iya. setiap 6 bulan sekali kalau Iya. tidak salah. Saya Ya. mau nyampaikan ini karena saya juga perwakilan dari Dinas Kesehatan, perwakilan dari puskesmas lah ya sebagai Iya. FKTP. Sebenarnya di puskesmas itu ada prolanis dokter. Oh iya Di betul. program untuk lanjutan usia, di dalamnya itu kegiatannya adalah pemeriksaan HbA1c itu Iya, dok. ya, secara teratur ya. Jadi sebenarnya syaratnya mudah. Ketika dia diabetes, kemudian dikenali oleh puskesmas, dia melapor, itu dia sebenarnya tercover ya. Betul. Dia jadi bagian untuk bisa diperiksakan. Dan saya sampaikan di sini di kesempatan ini bahwa layanan ini ada di 27 puskesmas. Oh, Mereka sudah semua bekerja jadi sama. punya ya, dok? Ya, ada dua laboratorium. Saya melihat MOU-nya bahwa semua puskesmas sudah melakukan prolanis ini. Dan kita memang menuju kalau bahasa kami dokter secara kebijakan kementerian bahwa kita itu harus namanya pelayanan terpadu PTM. Ini kan penyakit tidak menular. Iya, penyakit tidak menular ini harus diseriusi dalam bentuk seperti itu. Iya. Jadi mohon izin pada kesempatan ini saya sampaikan. Jadi ada prolanis syaratnya dan ada penggunaan algoritma Carta itu dok, yang pencegahan kardiovaskuler disease itu. Jadi Carta itu nanti bisa dilihat yang beresiko. Kalau misalnya dia merokok, dia ada pernah kena stroke itu akan semakin dijaga oleh puskesmas supaya jangan jadi stroke, jadi kejadian diabetes yang sudah dengan komplikasi. Iya. Ya. Dan BPJS juga sudah melakukan program proaktif ya dok dengan Iya. melakukan screening
Iya, Ya, iya, screening itu memang diwajibkan semua FKTP melakukan screening risiko-risiko dari penyakit kronis ini, Iya, Dok. sekarang Ya. sudah itu ya, setiap mau Wajib kita mau melakukan masuk screening. ke pelayanan BPJS di mana saya di FKTP harus mengisi screening itu. Betul, Dok. Ya, jadi Nah, ada itu salah satunya aplikasinya. adalah untuk menjaring, mudah-mudahan terjaring prediabetes ini dicegah jangan sampai menjadi diabetes. Ya. Apa BPJS Mobile ya? pada saat- JKN Mobile. Oh, JKN Mobile. Tapi iya. HbA1c itu untuk bisa diperiksa di program perolahan itu Ya. syaratnya apa? Apa setiap seorang penderita diabetes boleh diperiksa itu atau Dia melaporkan diri dan dia dikenali bahwa memang dia diabetes. Jadi Maksudnya setelah dapat berita kita puskesmas sudah mengenali dan itu dia dimasukkan di program. Iya. Problemnya kan biasanya adalah kepatuhan dia untuk mengikuti terus program. bisa interval berapa bulan dia bisa periksa lagi? Sebenarnya kan secara teori itu 3 bulan, Dokter. Betul. Secara teori. Iya. Ya, karena HbA1c itu memang bisa merekod data 3 bulan, 3 bulan ke belakang. ya, walaupun dia tidak makan seperti Iya. Dr. Agus bilang. Iya, itu. Sebenarnya tricky puasanya poinnya di lebih dari situ. 12, tapi HbA1c tidak bisa dibohongi 3 Dan bulan kepatuhan dia minum sebelumnya. obat dan Iya. sebagainya itu kan terlihat di profil HbA1c-nya. Iya, kalau Betul tidak sekali. salah itu fasilitasnya diberikan kepada peserta prolanis itu tiap 6 bulan, Dok. Iya, 6 iya, bulan. Iya, artinya secara BPJS-nya Iya, begitu. iya. Iya. Udah lumayan sekali. Lumayan sekali ya. Kepada Sebenarnya komplikasi yang menakutkan ini yang menjadikan diabetes ini harus kita tanggulangi dengan baik ya, Ya. Dr. Lukman ya. Jadi memang penata laksanaan yang baik untuk diabetes ini agar tidak timbul komplikasi itu tipsnya apa dari Dr. Lukman ini? ya untuk tidak terjadi komplikasi tipsnya ya memang kita harus senantiasa menjaga agar kadar gula darah kita masuk dalam fase terkendali, ya terkontrol, ya. Ya kapan pasien diabetes akan terkontrol sesuai dengan guideline dari WHO, yaitu gula darah puasa sebaiknya adalah di bawah 130 mg per Gula darah persen. puasa di bawah Gula darah puasa, 130 ya. 2 jam setelah makan itu di bawah 180, ya, ya antara 140 sampai 180 itu gula darah 2 jam setelah makan, ya itu yang targetnya kita. Terus HbA1c itu di bawah 7, ya itu targetnya. Apabila para diabetes ini bisa mempertahankan, insya Allah kita akan terhindar dari komplikasi yang Iya. menakutkan tadi, ya. Yang penting ya bagaimana kita bisa tetap menjaga itu, karena ini juga tidak mudah, ya. Kenyataan di lapangan sangat-sangat tidak mudah, walaupun pas ya, dengan adanya BPJS ini semua obat sudah kita berikan dan Iya. sebagainya, tapi kalau gaya hidupnya tidak berubah, kadang-kadang agak susah kita dapat Iya, mencapai karena target. ini gaya hidup, penyakit gaya hidup ya, Dokter. Iya, gaya hidup ini. Dan saya pikir disitulah persediaannya jadi Nah, jadi penting, ya, penting. Iya, karena untuk merubah diri itu kalau sendiri aja Nggak bisa. jauh lebih Iya. tidak bisa istiqomah ya, Dok. Iya, Tidak betul. bisa terus menerus. Ini sebagai informasi saja ya, Dr. Agus, kami nih pengurus Persadia itu biasanya mempersiapkan acara itu Ya. pukul 6:30 kami sudah bersiap-siap untuk menerima pendaftaran. Tapi sekarang itu terlihat dari motivasi para anggota yang kebetulan kebanyakan memang lansia, itu mereka lebih awal datang dari kami. Oh, Pukul Masya Allah. 6 sudah di tempat ya, dan mereka biasanya ada yang menyampaikan, saya kalau besok mau ada senam Persadia malamnya udah nggak bisa tidur karena saya takut terlambat besok bangun. Jadi ini yang motivasi ini yang mungkin karena berkelompok itu timbul motivasi kebersamaan untuk mengikuti kegiatan Persadia ini. Ya. Jadi tambahan juga di Persadia ini kita didirikan untuk kita giatkan, ini tujuannya adalah lebih ke arah edukasi, ya. Iya. Ya, karena kita selalu mengingatkan bagaimana kita makan, kita selalu buka konsultasi gizi, ya. Iya. Kemudian kita selalu ada senam diabetes yang dipandu oleh instruktur senam yang sudah tersertifikasi, dan kita juga selalu monitoring kadar gula darah, dan kita juga evaluasi untuk kita berikan hadiah atau mereka yang gula darahnya turun paling baik, dan sehingga itu peserta itu termotivasi, ya. Karena
memang yang penting itu edukasi. Dan satu lagi yang penting juga, bahwa edukasi itu tidak cukup pada pasiennya saja. Edukasi itu juga pada keluarganya. Bayangkan, baru beberapa hari yang lampau saya punya merawat pasien diabetes, gula darahnya sudah mulai terkontrol, tiba-tiba, loh kok naik lagi? Bapak makan apa semalam? Ya dok, anak saya baru pulang dari lokasi semalam bawa makanan apa, saya tidak sampai hati untuk menolak. Atau macam saya tadi dok, selesai pertemuan di hotel, makan siangnya, ini sayang kalau nggak dihabisin, mumpung lagi gratis, itu repot juga ya. Ini kadang-kadang, ya memang sangat sulit. Ya, sama dulu kan kita dari kecil dibiasakan, makan harus habis loh, jangan nyisain makan ya itu. Jadi padahal sekarang kita ya makan nggak boleh banyak-banyak kan. Cukupnya saja ya, kita memang harus berubah ya. Dan satu lagi hal lagi yang perlu ya, kita memang ini agak gimana ya, kan kita memang kan harus menggiatkan ekonomi ya, apalagi dari pandemi ya, di mana sekarang banyak kuliner berbagai. Nah dari pihak itu ya, ini kelihatan juga pasien-pasien diabetes ini juga sekarang tidak terkontrolnya antara karena itu ya, karena mereka tergiur oleh mencoba munculnya banyak ya tempat-tempat berbeda, dan itu yang onsetnya, insidennya mau jadi lebih mudah dok ya. Lebih mudah. Jadi ini yang harus kita tetap juga ingatkan ya. Saya itu jadi gemes pingin apa ya, bukan hanya pada yang makanan-makanan kemasan yang sudah punya nama ya, tapi kayak seperti boba itu mestinya juga ada juga memberikan itu, ini ada segini gram gula pada makanan itu ya, supaya kita aware gitu loh, gitu. Karena saya lihat ada anak-anak yang rutin setiap hari sekali atau bahkan lebih. Nah ini saya bilang karena itu makanan dan minuman kekinian yang meracun anak-anak muda, sehingga sekarang anak-anak muda banyak dengar itu kata meracun karena enak gitu ya. Nah ini ya itu dok, jadi saya bilang saya gemesnya lihat itu bahwa aduh, ketika itu dijadikan gaya hidup baru, itu beresiko ya, sangat tinggi resikonya untuk meningkatkan kadar gula darah di musuh kita jadi tambah banyak ya dok ya. Musuh kita jadi tambah banyak nih. Iya dok. Memang teman-teman di lapangan itu diberikan kemampuan untuk bisa memilih kata-kata yang baik pada saat memberikan masukan ke yang anak-anak milenial ini ya. Iya. Betul. Maka itu saya selalu juga ngomong, ayo ajak aja anaknya, ajak aja untuk kegiatan dia. Nanti jadi tsunami DM ini kalau begini-gini terus ya. Kita harus keluarganya kita libatkan. Sebenarnya Dr. Lukman, Osadia ini mendata berapa banyak penduduk Balikpapan yang sudah menjadi anggota dibandingkan dengan berapa risiko dari populasi penduduk Balikpapan yang sekarang sudah 750 ya dok? Iya, sekitar itu. Ibu. Yang masuk ke anggota Persadia ini kira-kira sudah berapa persen dari penduduk, dan risikonya berapa persen dari penduduk asumsi menderita diabetes dok? Ya kan kalau kita lihat dari populasi kan, kalau dari kita masih pakai data nasional, kita anggap kan katakanlah 5% dari 5%. Itu ada diabetes. Kalau Balikpapan 700.000 berarti kan ada sekitar 35.000 ya. Jadi masih banyak peluang yang harus kita cari dok untuk penduduk Balikpapan nih yang mempunyai faktor risiko, karena kita sekarang terdaftar sekitar 500 kalau nggak salah ya dok ya anggota kita, jadi masih jauh sekali dari 35.000 penduduk yang harus kita jaring supaya mau bergabung dengan kegiatan Persadia ini. Sebagai catatan aja dok, untuk kesana ya kita mengejar memperluas target ya di HKN ini, dan kita kan dalam rangka HKN ya dok. Iya betul. Ada 6 lokasi kita melibatkan organisasi profesi dengan minimal target di tiap lokasi yang 6 itu 200 yang kita periksa. Dan untuk kesempatan HKN itu dilonggarkan. Jadi kalau di kondisi umum, kondisi biasa, kita kan ada SOP-nya ya dari kementerian bahwa kita memeriksakan gula darah itu boleh dari 15 tahun ke atas misalnya gitu.
Namun kalau kita mau menambahkan kolesterol, dia ada syarat misalnya 40 tahun ke atas. Namun ini kalau yang di HKN ini, si 200 itu kita lengkap dok. Jadi asam urat juga 200, kolesterol juga kita kejar 200. Tanpa melihat usia? Tanpa melihat usia. Dijaring ya dok? Dijaring. Jadi di 6 lokasi itu ditambah, jadi sudah 6 kali 200 ditambah 100 minimal dari puskesmas. Jadi 27 kali 100. 2.700. Jadi, ya, kita menyiapkan itu. Memang kemarin ada laporan kesulitan pengadaan asam uratnya, tapi relatif untuk yang gula darah dengan kolesterol kita bisa cukupi. Nah ini dan sekarang ini kita menambah ya, masih juga ada seperti di Pentacity besok Minggu. Kita juga meminta dari klinik ya, kalau nggak salah ada 1-2 klinik yang ikut juga terlibat, itu mau membantu misalnya 50, dia periksa kita 100. Jadi berkolaborasi begitu dok. Nah ini yang ini kita target di HKN tahun 2022 iya, ya dok? kita membuka. Bahkan di tempat-tempat itu juga kita buka vaksinasi, begitu. Jadi karena kita mengejar ya, karena istilahnya semakin mudah dikenali ya dok ya, semakin mudah diobati, ya, semakin mudah diintervensi. Dan semakin cepat dideteksi, semakin cepat dihindari komplikasi. Ya gitu ya dok. Itu prinsip dasarnya PTM itu dok. Ya. Betul sekali. Iya. Terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan ya? Enggak, ini anu aja. Saya bacakan aja. Ada pesan nih, sahabat sehat Kota Balikpapan. Dia mau minta siapa yang mau bertanya silakan di kesempatan ini. Iya. Dokter masih ada, saya lihat yang bisa ditanyakan. Sebagian besar dok, mungkin dok. sudah disampaikan, mungkin untuk Balikpapan memperingati World Diabetes Day ini, apakah Persadia ada program-program khusus dok? Ya kita kami dari Persadia bukan bisa sampaikan dulu di sini bahwa nanti tanggal 27 November kita akan memperingati Hari Diabetes Dunia ini secara khusus. Dan alhamdulillah kita nanti akan memperingati di tempat kita, di kantor Wali Kota Balikpapan ya. Dan kita nanti di sana kita akan akan melakukan sedikit upacara, kemudian kita senam bersama di sana, kemudian setelah itu kita akan jalan santai, jalan sehat maksud saya, keliling ke kantor Wali Kota, dan kemudian kita nanti akan mendengarkan ceramah kesehatan yang pada kesempatan kali ini yang akan memberikan ceramah adalah Bapak Dr. Sony Bibisono, di mana beliau itu adalah Ketua Pengurus Besar Persadia. Ya. Datang bos besar ya, gitu ya. Ya, bisa datang ke Balikpapan dan insya Allah kalau jadi dokter nanti akan dibentuk namanya Persadia Wilayah Kaltim. Persadia Wilayah Kaltim. Ya. Di Kaltim sendiri saat ini baru ada satu konsultan endokrin, Dr. Hamidah. Dr. Hamidah. Ada spesialnya KEMD. Nanti beliau mungkin akan kalau nggak ada arah pemerintah akan dilantik sebagai Ketua Persadia Wilayah Kalimantan Timur. Memang jadi cabangnya tumbuh dulu baru ibunya, anaknya lahir dulu baru ibunya. Ya karena ini sebetulnya memang kita agak sedikit berbeda dengan provinsi lain, di mana di lain-lain provinsi itu Ketua Persadia Wilayah ada di ibu kota provinsi. Tapi khusus di Balikpapan ini karena Kalimantan Timur hanya Dr. Hamidah itu tidak ada di Balikpapan, sehingga di Kalimantan Timur Ketua Wilayah Persadia ada di Balikpapan. Jadi ini memang agak unik ya. Tapi mudah-mudahan. Karena syaratnya harus konsultan ya dok ya, sebagai ketua wilayah. Iya. Mungkin di acara itu nanti kita juga akan backup lah dok, kayak seperti Germas gitu ya. Adanya juga. Iya dok, Germas sangat mendukung kegiatan kita. Itu hari apa itu dok? Tanggal 27 itu? Hari Minggu. Hari Minggu ya. Di kantor wali kota ya dokter Iman. Ya masyarakat supaya bisa menghadiri kegiatan ini. Satu lagi Dokter Lukman, sebagai dokter di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, itu fasilitas apa yang dimiliki oleh Pertamina Balikpapan
untuk mengatasi komplikasi terhadap kaki diabetes yang kemungkinan harus diamputasi, tapi apakah ada fasilitas alternatif supaya mencegah amputasi yang bisa dilakukan di rumah sakit tempat dokter praktek? Ya kebetulan ini bisa diumumkan. Salah satu komplikasi yang paling satu komplikasi adalah kaki diabetes. Luka diabetes, gangren diabetes, abses diabetes itu yang harus diamputasi kalau penanganannya. Nah itu satu momok ya dok ya, momok buat sekali, penyandang diabetes diamputasi gitu. Nah, kita kebetulan sekarang di RSPB kita sudah punya alat yang namanya oksigen hiperbarik. Oksigen hiperbarik itu di mana pasien itu akan kita beri tekanan oksigen 100% ya, sehingga bisa membunuh kuman-kuman yang tidak bisa dicapai oleh antibiotik ya, sehingga insya Allah bisa membantu sebagian pasien-pasien yang memang harus diamputasi bisa terselamatkan ya. Ini mungkin belum banyak diketahui ya, tapi ya memang ya kita harus betul-betul pilih pasien mana yang bisa bermanfaat dengan alat itu, atau kalau pasien sudah terlalu parah ya tentu kita nggak bisa bantu lagi. Jadi ada kriteria khusus ya dok, pasien yang masih boleh diberikan dengan terapi oksigen hiperbarik ini, mana yang masih bisa ditangani, mana yang memang tidak bisa ditangani. Artinya disortir sama dokter dulu ya dokter. Jadi ini yang mana yang bisa tidak, ya karena memang logikanya kan jalanannya antibiotik untuk bunuh kuman itu kan lewat pembuluh darah ya, sementara ini kan yang pembuluh darahnya yang bermasalah. Betul sekali. Jadi ada upaya membantu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mungkin pesan untuk para pemirsa ini untuk silakan membawa keluarganya, membawa relasi atau tetangganya apabila ya tadi walaupun 30% itu gejala itu juga harus diwaspadai ya dok. Apalagi sudah ada gejala. Saya membayangkan istilahnya acara Persadia itu jadi kayak seperti kumpul keluarga juga. Betul dong. Gitu. Ya. Saya mau izin, selama ini kan kita kesulitan melibatkan istilahnya pasien yang terdeteksi di FKTP Puskesmas itu untuk juga ikut terlibat. Satu karena kadang-kadang penjadwalan itu tidak terdengar sampai ke kami, itu yang pertama, mohon maaf saya kemarin. Dan yang kedua, biasanya kita mikirnya yang serem-serem, misalnya berapa bayarnya, apa syarat-syaratnya gitu. Nah, syaratnya sangat ringan dok. Kayaknya kemarin pernah ada satu kesempatan saya bilang, tolong Dokter Lukman buat flyer yang bagaimana keanggotaannya gitu, sehingga kalau itu terinformasikan dengan baik ya, puskesmas lebih nyaman menyampaikan gitu, lebih nyaman. Dan yang saya pahami dari target sasaran yang harus dilayani per tahunnya di puskesmas, Balikpapan sudah terlewati, jadi sudah 120% gitu. Artinya bisa jadi karena pengobatan kencing manis diabetes itu jauh lebih lebih mudah dipatuhi ketimbang darah tinggi misalnya, karena hipertensi kadang-kadang keluhannya jauh lebih tidak di-aware sama pasien gitu. Kalau kencing manis ketika dia ini terus dia lihat kiri kanan bahwa wah ternyata serem ya kalau sampai timbul komplikasi. Betul. Mereka jadi lebih intens, lebih rutin untuk mau berobat. Jadi saya lihat di SPM, standar pelayanan minimal capaian Balikpapan, dari SPM itu jadi potensi itu DM itu nggak masalah gitu. Iya, DM artinya lebih patuh ya dok. Lebih patuh. Jadi saya bilang berobat. Sasarannya lebih ini, artinya kan itu salah satu SPM itu adalah hak dia untuk dilayani, mengakses layanan itu ternyata melebihi dari target yang tidak ada pada PTM yang lain ya, penyakit tidak menular seperti hipertensi gitu, itu masih rendah gitu. Nah makanya saya bilang kalau ini bisa mengakses layanan Persadia, kemudian Persadia itu dibuat seolah-olah kita kumpul bocah, kumpul keluarga waktu, yang untuk bersenang-senang gitu. Kayaknya
peluangnya itu lebih besar gitu Ya, dokter. mungkin nanti kita akan diskusikan dengan pengurus dok Iya, mengenai iya. sosialisasi. Karena tidak ada dan alasan flyer. untuk tidak gitu ya. Iya. Tidak ada alasan untuk tidak gitu. Karena tadi ada flyer, ada apa yang bahwa Iya. menunjukkan bahwa untuk jadi keanggotaan itu tidak mudah, murah Iya, dan iya. di apa istilahnya diterimanya bagus gitu Iya. ya. Dan kami juga disupport dok dengan tempat-tempat rumah sakit yang kami jadwalkan untuk menjadi tempat kegiatan ini. Itu sangat support dari rumah sakit yang kami ajukan sebagai tempat kegiatan, termasuk juga Bapak Wali Kota ini sangat mensupport kegiatan untuk tanggal 27 ya, Dr. Lukman. Dan biasanya door prize-nya menarik itu dok, itu salah satu daya tarik dari para anggota Persadia ini. Jadi memang kita ada PR ini untuk mencari, mengidentifikasi kasus baru yang merupakan sebenarnya nih anggota kita ini dari 35.000 nih mungkin yang baru muncul baru gunung esnya saja. Sementara yang di bawah nih yang harus kita tugas kita untuk ini PR kita ya. Ya, PR kita untuk mencari kasus-kasus baru. Iya, dan saya melihat bahwa angka layanan di puskesmas sudah cukup ini ya, tinggi. Mestinya ketika dikoneksi, dibuat bridging ini, mestinya layanan malah mestinya Persadia malah kebingungan ngurusin. Ya kita tuh, makanya tuh, kita sebagai partner lah, kita partner Ya, kita bermitra, kita saling mensupport. Mohon maaf dok, kita juga supportnya masih kurang bagus ya. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Mohon izin dokter closing statementnya dok, karena di akhir daripada ini podcast. Oh iya, Silakan dok. baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini ya kita harapkan dengan momentum Hari Kesehatan Nasional dan Hari Diabetes Dunia ini kita akan bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan kesehatan, khususnya kali ini adalah mengenai kesehatan di bidang diabetes mellitus, yaitu dengan cara kita lebih menjaga gaya hidup kita ya, kita mulai dengan menjaga makanan ya, makanan kita ya, kemudian menjaga olahraga itu mulai dengan yang ringan, dengan jalan kaki ya, cukup 20-30 menit 3-5 kali seminggu ya, misal itu rutin, percayalah ya, pasti Bapak Ibu saya akan lebih sehat, dan kita harapkan hasil akhirnya bahwa gula darah akan jadi terkontrol sehingga komunikasi pun terhindarkan. Mungkin itu. Ya, baik dok, terima kasih. Terima kasih Dr. Agus. Iya, ini suatu hal yang sangat membanggakan ya, kita didatangi oleh dua orang jagoannya Persadia ini. Terima kasih banyak dokter. Mohon maaf atas kurangnya pelayanan kami di sini ya. Memang banyak kegiatan yang kadang-kadang membuat kita nggak fokus ya. Dan teman-teman Persadia mengingatkan kita kembali bahwa ketika istilahnya penanganan itu diseriusi, sebenarnya harapan kita lebih besar bahwa lebih mudah tercapai yang baik-baiknya dok ya. Ya. Terima kasih dokter. Baik, saya cukupkan. Terima kasih dokter Erika, dokter Lukman atas waktunya, kesempatannya, share ilmunya. Semoga dukungan animo dari masyarakat Kota Balikpapan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Persadia itu semakin meningkat dengan podcast ini, karena informasinya sebagai awal supaya mereka lebih aware ya bahwa dia juga punya Persadia, dan juga dari segi pendukungnya udah lengkap sebenarnya, tinggal mereka lagi ditunggu seperti itu. Mungkin kedepannya nanti kita akan menginformasikan lewat puskesmas jadwal-jadwal kegiatan Persadia ke depan. Jadi karena tadi dikatakan setiap bulan ada kegiatannya, mungkin puskesmas juga mohon izin dokter bisa menjadikan corongnya juga begitu, jadwal-jadwal kegiatan di mana tempatnya begitu. Ya, seperti itu ya dokter. Baik, dok. Senang sekali kalau banyak yang bisa bergabung. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Kita cukupkan teman-teman kesehatan ya. Semoga kita semakin lebih baik, lebih sehat, lebih bugar dengan kegiatan Persadia ya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.